Assalamualaikum Sobat Anak Novel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Oke, Sobat Anak Novel, kita akan lanjutkan video Sang Pewaris Konsorsium. Tapi sebelum, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komen, dan share videonya, biar channelnya makin berkembang. Tanpa berpanjang kata, mari kita tonton. Bab 20. Dia berbalik dan mendapati perempuan yang telah dia selamatkan. Dia memperhatikan perempuan itu lebih seksama dan merasa bahwa dia sangat cantik. Badannya tinggi, walaupun tidak setinggi dia, mungkin sekitar 180 cm, dengan kulit cerah dan rambut hitam legam. Dia juga memiliki perawakan bak jam pasir yang sedikit tertutupi pakaiannya yang jelek. Perempuan itu menatap Dava balik, lalu kembali menatap kakinya. Dia terlalu takut untuk angkat bicara, tapi dia tidak ingin membiarkan Dava pergi begitu saja. Dia telah membayarkan uang sebanyak 9,15 miliar rupiah demi dirinya. Walaupun baginya itu tampaknya seperti bukan apa-apa karena seberapa kayanya dia, baginya itu adalah sesuatu yang sangat mengharukan. Setelah gelisah selama beberapa saat, dia akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Halo," gumamnya. Suaranya sangat lembut. Dava tidak menjawab dan terus memandanginya, menunggunya untuk lanjut berbicara. Ketika dia melihat Dava tidak menjawabnya, dia akhirnya kembali memberanikan diri untuk berbicara. "Terima kasih atas bantuannya, Tuan. Jika Anda tidak membantu saya tidak tahu apa yang bisa terjadi pada saya," kata perempuan itu. Suaranya masih gemetar dari rasa takut karena mengingat apa yang baru saja terjadi. Dava menghela nafas. Dia benar-benar mengerti ketakutannya. Seumur dia hidup dengan miskin, jadi dia sering berada di posisi seperti itu sebelumnya. Dulu, dia berharap seseorang akan membantunya, tapi nyatanya itu tidak pernah terjadi. Itulah mengapa ketika dia melihat perempuan itu diperlakukan semena-mena, dia merasa sangat marah pada lelaki itu. "Siapa namamu?" tanya Dava dengan suara yang menenangkan. "Helen," jawabnya, masih menundukkan kepalanya. "Tatap aku, Helen," kata Dava. Suaranya membujuknya dengan lembut. Helen menurut dan menatap Dava. Dava tersenyum padanya dan dia merasa jantungnya meleleh karena senyuman itu. Dia terlihat seperti akhirnya menemukan pria impiannya. Bukan hanya sangat kaya, dia tinggi, tampan, dan yang paling penting sangat baik hati. Kebanyakan orang kaya yang dia temui selalu bersifat arogan, jahat, dan angkuh. Tidak mengejutkan jika dia langsung jatuh cinta pada Dava. "Itu bukan apa-apa, aku hanya tidak tahan melihat perlakuan seperti itu, terutama jika orangnya adalah laki-laki," kata Dava. Dava tersenyum lagi padanya dan berbalik untuk pergi, tapi perempuan itu memanggilnya lagi. "Maafkan saya jika mengganggu, tapi apakah saya boleh meminta nomor Anda?" tanya Helen malu-malu. Wajahnya memerah seperti tomat. Dia tidak pernah meminta nomor laki-laki satupun sebelumnya dan dia tidak pernah memberikan nomornya pada laki-laki manapun untuk berbagai macam alasan. Pertama-tama, dia sangat miskin, jadi dia harus bekerja di banyak tempat untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak pernah memiliki waktu untuk menjalin hubungan dengan pria manapun. Alasan lainnya adalah dia merupakan mahasiswi Universitas Andhra, universitas terkemuka lainnya di daerah itu. Jadi ketika dia tidak bekerja, dia pergunakan waktunya untuk belajar. Selain itu, banyak pria yang dia temui hanya menginginkannya karena tubuhnya. Mereka selalu memiliki tatapan mesum dan bejat ketika mereka memandanginya. Jadi tidak aneh jika dia benar-benar mengenyampingkan laki-laki dari kehidupannya. Namun, setelah kejadian yang baru saja terjadi, dia mematahkan peraturan kuatnya itu dan berinisiatif meminta nomornya. Dava tersenyum padanya, membuat jantung perempuan itu berdegup kencang sebelum memberikan nomornya. Setelah itu, dia berbalik dan meninggalkan Helen yang masih dibayang-bayangi olehnya. Helen merona seraya memandangi pria itu pergi sebelum berbalik dan buru-buru keluar dari toko itu. Dia memeriksa waktu di ponselnya dan melihat bahwa sudah lebih dari 1 jam telah berlalu sejak dia tiba di toko itu. Dia menggeram ketika dia memikirkan bahwa bosnya masih menunggunya tiba dengan sepatunya.
Dia yakin gajinya akan dipotong karena hal itu. Dia telah berjalan cukup jauh dari toko itu ketika dia menggeram dengan lantang, menarik perhatian orang-orang sekitar. Karena dia terburu-buru pergi, dia lupa untuk menanyakan hal penting pada orang yang telah membantunya. Dia tidak menanyakan namanya. Helen menghela nafas. Tidak apa-apa. Lagi pula, dia berhasil mendapatkan nomornya. Itu lebih baik daripada mengetahui namanya tapi tidak memiliki nomornya. Setelah berpikir seperti itu, Helen berjalan dengan riang menuju tempat kerjanya. Dava, di sisi lain, berada di depan kasir untuk membayar sepatunya. Total harga dari barang-barang yang dibelinya mencapai 6,39 miliar rupiah. Dava menghela nafas. Dia telah menghabiskan lebih dari 37,5 miliar rupiah dalam satu hari dan sekarang dia akan menghabiskan lebih banyak uang. Dia berpikir apakah dia terlalu berlebihan. Tapi ketika dia melihat saldo rekeningnya, dia hanya mengangkat bahunya. Jumlah yang dia keluarkan tidak sedikit pun melukai saldonya. Dia langsung membayar sepatu-sepatunya sebelum keluar dari toko itu. Dia menaiki taksi kembali ke asramanya di kampus. Masih banyak yang perlu dia lakukan, tapi sudah terlalu larut untuk melakukannya hari itu. Lagi pula, dia ada kelas besok. Ketika dia tiba di kamar asramanya, terlihat kamar itu masih kosong. Mengenal teman-temannya, Dava berasumsi bahwa kelas-kelas mereka hari ini sudah selesai dan mereka sedang pergi ke klub malam untuk mencari wanita. Dia menghela nafas. Dia tidak pernah pergi ke klub malam selama ini karena dia terlalu sibuk untuk pergi ke sana. Mungkin inilah waktunya untuk bersantai karena dia sudah memiliki banyak uang. Dia telah memutuskan. Bab 22. Karena semua orang tahu bahwa pesta amal selalu dilakukan dengan cara yang sama, mereka semua tertarik untuk mempelajari ada perubahan baru apa pada metode yang lama. Aku tidak akan menghabiskan waktu kalian untuk ini karena aku yakin kalian semua penasaran, kata profesor itu ketika dia menyadari tatapan penasaran para mahasiswanya. Pesta amal tahun ini akan menjadi acara gabungan Universitas Praharsa, Universitas Andhira, dan Universitas Abhinawa. 1. Pesta amal akan menjadi acara gabungan Universitas Praharsa, Universitas Andhira, dan Universitas Abhinawa. Semua orang terkesiap ketika mereka mendengar pemberitahuan dari profesor itu. 3 universitas yang bekerja sama untuk acara itu semuanya merupakan universitas ternama di daerah itu. Mereka semua memiliki mahasiswa terbaik di universitas mereka dan tentu saja sebagian besar dari mahasiswa mereka dari keluarga orang kaya. Dava merengut ketika dia mendengar berita ini. Dia masih belum bisa melupakan kejadian yang terjadi di pesta amal terakhir yang dia hadiri. Dia bahkan tidak ingin mengingat malam yang buruk itu sama sekali. Waktu itu dia tidak ingin pergi. Tapi teman-teman sekamarnya memaksa dia pergi dan Raka bahkan meminjamkan salah satu setelan jasnya. Setelah dibujuk berkali-kali, dia akhirnya memutuskan untuk ikut. Seperti yang dia kira, dia dicemooh dan dipermalukan oleh semua orang ketika dia diminta untuk menyumbangkan 3 juta rupiah untuk penggalangan dana supaya panti asuhan tersebut bisa memiliki uang untuk membeli alat bantu dengar untuk anak-anak tuli. Dava ingin membantu. Dia benar-benar mau. Tapi dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia bahkan tidak bisa makan makanan seharga lebih dari 300.000 rupiah. Tapi dia malah dicemooh karena dia diminta untuk menyumbangkan uang sebanyak 10 kali lipat uang makannya. Itu adalah kejadian tahun lalu. Sekarang, bukan hanya 1 universitas, tapi 3 universitas yang akan mengadakan pesta amal. Dava menghela nafas jengkel. Itu bukan masalah baginya. Walaupun dia sekarang sudah kaya raya, dia masih tidak bisa melupakan rasa malu ketika lebih dari 5.000 mahasiswa menertawainya. Dia memutuskan untuk pulang saja dan tidak menghadiri pesta amal itu. Itu memperkuat alasannya untuk cepat mencari apartemen baru. Jika dia tinggal di asrama, teman-temannya mungkin akan memaksanya untuk menghadiri pesta itu lagi. Kemudian, kami memutuskan untuk menambahkan sesuatu di acara amal, kata profesor itu dengan nada jahil, menarik perhatian para mahasiswa lagi. Mahasiswa atau kelompok yang menyumbangkan uang atau barang berharga paling banyak untuk organisasi amal itu akan diberikan libur kuliah selama 1 minggu, ucap profesor itu. Apa? Libur kuliah? Sungguh, Profesor.
Benarkah itu? Pengumuman itu memancing banyak reaksi dari para mahasiswa. Libur kuliah 1 minggu itu sangat menarik dan bagi mereka, Dava pun tidak terkecuali. Dia sangat tergiur oleh hal tersebut. Namun, dia telah memutuskan untuk tidak hadir. Ada banyak hal yang perlu dia lakukan dan waktunya hanya sedikit. Tanggal pesta amalnya telah dipastikan 2 minggu dari sekarang. Lokasi pestanya akan diumumkan di laman web kampus. Itu saja. Semoga harimu menyenangkan, kata profesor itu sebelum meninggalkan ruang kuliah. Segera setelah dia pergi, semua orang di ruangan itu langsung berdiskusi dengan lantang tentang pesta amal yang akan diadakan itu. Para wanita sudah mulai berencana untuk membeli beberapa gaun merah dari Chanel dan Prada, parfum mahal dan beberapa perhiasan dan aksesoris. Dava bangkit dengan pelan dan keluar ruangan, meninggalkan teman-teman sekelasnya berdiskusi dengan ramai. Dia melihat jadwal di ponselnya dan melihat bahwa dia masih memiliki 2 kelas sebelum harinya selesai. Sebagai seseorang dengan catatan kehadiran yang sempurna, tidak mungkin Dava akan membolos untuk pergi mencari apartemen baru. Masih ada 30 menit sebelum kelas selanjutnya dimulai dan Dava mengingat bahwa dia belum sarapan. Dia berpikir untuk makan di Hotel Sky Golden, tapi membatalkannya. Tempat itu terlalu jauh dari kampus dan dia pasti akan telat menghadiri kelasnya atau bahkan tidak sempat hadir sama sekali. Dia akhirnya memutuskan untuk makan di restoran terdekat dari kampusnya. Dia beranjak dengan cepat ke arah restoran itu. Dia tidak ingin sampai telat dan ditanyai oleh dosennya. Setelah berjalan selama 10 menit, Dava akhirnya tiba di restoran itu. Hanya ada 20 menit tersisa untuknya selesai makan dan berangkat ke kelasnya tepat waktu. Dia dengan cepat memesan makanannya seharga lebih dari 9 juta rupiah. Dia memilih meja terdekat dari pintu keluar dan duduk untuk segera makan. Hanya membutuhkan waktu 5 menit baginya untuk menelan seluruh makanannya, dan menghitung beberapa menit yang dia gunakan untuk membayar makanannya. Lebih dari 8 menit telah berlalu, menyisakannya 12 menit lagi untuk berangkat tepat waktu. Setelah selesai makan, dia mengambil botol air di meja untuk dibawa pergi. Terburu-buru, dia tidak menyadari seseorang memasuki restoran di waktu yang sama ketika dia meninggalkan restoran, membuat mereka menabrak satu sama lain. Botol air itu tergelincir dari tangannya, menumpahkan isinya pada pakaian orang itu. Dava baru menyadari orang itu ketika mendengar teriakan kaget. Ketika dia akhirnya melihat baju orang itu dengan baik, dia terkesiap. Orang itu memakai jeans biru, baju putih, dan sepatu lari putih. Baju putihnya itu sekarang tembus pandang karena air itu telah membasahinya. Dava tidak berteriak karena itu, melainkan karena orang yang memakai baju putih itu merupakan seorang wanita. Untuk memastikan dia tidak salah lihat, Dava melirik ke arah dadanya lagi. Dava bisa melihat dengan jelas sesuatu di balik baju putih itu yang telah berubah menjadi transparan. Wanita itu tidak memakai bra. Dia tidak memakai bra karena dadanya yang besar dan kenyal yang bisa dimengerti. Astaga, ya ampun, maafkan aku. Dava mengungkapkan penyesalannya dengan nada cemas. Dia memegang dada wanita itu yang besar tanpa persetujuannya karena dia merasa menyesal telah menumpahkan air padanya dan mencoba membersihkan bajunya yang basah. Namun, bukannya mendapatkan ucapan terima kasih yang Dava harapkan dari wanita itu, yang dia dapatkan malah 2 tamparan pedih sebagai balasannya. Bab 23, Dasar Mesum. Dava memegangi pipinya dengan tangan kanannya. Dia menatap wanita itu yang telah menamparnya dan akhirnya baru bisa melihat wanita itu dengan benar. Cantik bukan merupakan kata yang tepat untuk mendeskripsikannya. Dia memiliki surai hitam yang panjang dan mengkilap dengan kilauan yang menawan. Matanya berwarna coklat indah dan bibirnya berwarna merah muda cantik. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa menawannya wanita itu. Wajahnya sempurna tanpa celah. Dia tidak setinggi Dava, tapi dia tetap tinggi. Untuk ukuran perempuan, tubuhnya yang mencapai 185 cm sangatlah tinggi. Dava mengalihkan pandangannya pada bajunya yang tembus pandang, memandangi dadanya yang besar dan bulatan merah muda yang terlihat olehnya. Dava hanya perlu melihatnya sekali untuk menyadari bahwa dia lebih menawan dibandingkan mantan pacarnya. Dia jauh lebih cantik dibandingkan Sarah dengan tubuh jam pasirnya dan kulit yang cerah. Dava akhirnya memandangi wajah wanita itu.
Tapi yang dia lihat hanyalah mata wanita itu yang penuh amarah. Sudah selesai melihat-lihat, tanya wanita itu dengan sikap arogan. Sebelum Dava bisa menjawab pertanyaannya, dua tamparan pedih mendarat di pipinya lagi. Dasar menjijikkan, ucap wanita itu. Suaranya terdengar meremehkan. Dia tidak menyangka keberuntungannya saat itu. Dia bergegas pergi ke sana untuk makan sebentar sebelum berangkat kuliah. Tapi dia malah bertabrakan dengan orang asing. Bukannya meminta maaf, dia malah terang-terangan dan tanpa tahu malu memegang dadanya dan memijatnya di depan publik. Bukankah itu pelecehan seksual? Seolah-olah itu belum cukup. Bahkan setelah dia menamparnya karena perilakunya yang tidak pantas, dia masih meliriknya dengan tatapan bejat, tidak menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Adakah yang bisa lebih menjijikkan lagi dari itu? Seumur hidupnya, dia belum pernah menyaksikan orang mesum yang begitu menjijikkan. Dava di sisi lain merasa ditidakadili. Dia hanya mengagumi betapa cantiknya wanita itu. Tapi dia malah mendapatkan dua tamparan pedih di wajahnya dan dilabeli orang mesum. Dasar orang mesum menjijikkan. Beraninya kamu meletakkan tanganmu di dada wanita. Ditambah, di depan publik. Apakah kamu tidak tahu malu? Ucap wanita itu dengan marah pada Dava. Suaranya menarik perhatian beberapa orang yang sedang makan di sana. Dan segera kerumunan kecil terbentuk di sekitar dua orang itu. Hei, bukannya itu Puspa Sanjaya? Gumam seseorang di kerumunan itu. Benar, itu Puspa Sanjaya, jawab orang yang lainnya. Wah, aku tidak menyangka akan melihat wanita tercantik peringkat ketiga di kampus di sini. Benar-benar mengejutkan. Iya, aku juga. Namun, kenapa dia terlihat marah? Siapa pria di sampingnya itu? Aku tidak tahu. Tapi dia terlihat familiar. Apakah kamu yakin? Iya. Aku yakin pernah melihatnya entah di mana. Aku tidak ingat. Kalau begitu, coba pikirkan. Sepertinya dia benar-benar membuat Puspa murka. Aku tidak pernah melihatnya semarah itu. Oh, aku tahu siapa dia sekarang. Sungguh, iya, namanya Dava Halim. Dia mahasiswa Departemen Manajemen Bisnis. Dia sempat viral di grup beberapa hari yang lalu. Ya ampun, bisa-bisanya aku melupakannya. Grup, apa yang dia lakukan? Kamu tidak tahu apa-apa. Ya, kamu ngapain saja di waktu luangmu? Kasih tahu saja, sih. Intinya, dia digosipkan pernah berpacaran dengan Sarah Kusuma, wanita tercantik peringkat 5 di kampus. Tapi semua orang berpikir itu kebohongan. Kenapa? Pertama-tama, dia sangat miskin. Dan kedua, Sarah Kusuma sudah berpacaran dengan Dilan Handoko. Maksudmu Dilan Handoko yang itu? Iya, Dilan Handoko yang itu. Percakapan antara dua orang itu tidak disembunyi-sembunyikan. Dan segera semua orang tahu tentang kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu. Setelah mereka mengetahuinya, tatapan mereka pada Dava langsung berubah. Mereka tidak menyangka sikap orang yang dikenal miskin itu. Bahkan setelah berbohong mengenai hubungannya dengan wanita tercantik peringkat kelima, orang miskin itu dengan beraninya melirik pada wanita tercantik ketiga di kampus. Wah, aku tidak menyangka keberaniannya itu. Berani-beraninya dia mengincar Puspa. Apakah dia tidak sadar perbedaan mereka sudah seperti langit dan bumi? Dia benar-benar berani. Aku mengakuinya. Puspa, wanita yang bertabrakan dengan Dava merupakan wanita tercantik peringkat ketiga di seluruh Universitas Praharsa. Seperti kebanyakan mahasiswa lainnya di Universitas Praharsa, Puspa lahir dari keluarga yang kaya raya. Maka dari itu dia tidak kekurangan apapun. Keluarganya, keluarga Sanjaya, merupakan keluarga ternama di daerah mereka. Selain lahir dari keluarga ternama yang kaya raya, Puspa juga sangat pintar. Dia merupakan contoh sempurna wanita cantik dan cerdas. Puspa menatap orang yang telah melecehkannya dan memelototinya dengan mata yang menyala-nyala. Dia melihat ke sekitar dan mendapati bahwa mereka sudah dikerubungi oleh kerumunan. Sebenci apapun dia pada Dava saat itu, dia amat sangat membenci kerumunan. Mereka ahlinya melebih-lebihkan sesuatu dan memutarbalikkan faktanya sesuai selera mereka. Dia memelototi Dava, mencatat wajahnya di benaknya sebelum berbicara. Asal kamu tahu, ini belum selesai, seru Puspa dengan marah pada Dava sebelum berbalik dan meninggalkan tempat itu dengan murka.
meninggalkan Dava berdiri sendirian di restoran sambil memegangi pipinya. Dava menghela nafas, mengabaikan bisikan-bisikan kerumunan di sekitarnya. Dia berbalik untuk pergi karena melihat wanita itu telah pergi. Tapi dia melihat sesuatu yang berkilauan di lantai. Dia mengambilnya. Dia langsung menyadari bahwa itu pasti milik wanita itu. Jadi, jika dia mengembalikannya, wanita itu mungkin akan melupakan anggapannya bahwa dia adalah orang mesum dan memiliki kesan baru tentangnya. Dava dengan cepat meninggalkan restoran, berlari keluar, berharap bisa mengejarnya. Seru juga pengalaman Abang Dava sama Sarah Kusuma. Gimana sobat anak novel? Dilanjutkan lagi gak ini? Oke, jumpa lagi besok. Sampai jumpa.